Oke, bincang pagi. Ini kami akan mengangkat topik nanti pembicaraan tentang peningkatan pelayanan kesehatan 2026. Karena ini bicara kesehatan, saya juga coba sapa terlebih dahulu. Rekan saya ini ada Aldo Numero. Anda sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pertanyaan yang sama. Anda kembali sehat hari ini? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah apa nih? Sehat? Jawaban yang sama. Jawaban yang sama. Subhanallah. Alhamdulillah sehat. Barakallah. Takbir. Oke. Ini hanya sebagai joke ya di awal ya. Jadi kita ada narasumber siapa saja ini Bung Aldo pagi hari ini? Ya, pagi ini kita ada yaitu Pak Baharudin, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lok Sumawe. Terus ada juga Muhammad Iqbal, untuk Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan. Dan juga untuk dari Dinas Kesehatan untuk Kota Lok Sumawe itu ada Ibu Morinawati, SKPMAP, yaitu Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lok Sumawe. Dan yang terakhir ada akademisi dari Universitas Bumi Persada, yaitu ada Dr. Fauzan Saputra. Oke. Escape ya? Escape. Jadi luar biasa narasumber kita di pagi ini untuk karena bicara kesehatan ya? Iya, yaitu peningkatan pelayanan kesehatan di tahun 2020. Jadi yang kita undang pun ini sebagai narasumber pada ahlinya gitu ya? Pada ahlinya, benar. Ahlinya dari para ahli gitu. Betul. Oke. Ya, kita langsung sapa aja deh nih, mungkin udah ada yang bergabung. Sudah ada bergabung ya. Iya. Ada 4 narasumber yang sudah ada di Zoom meeting kita. Mungkin pendengar juga nanti yang pingin tonton visualnya bisa di link YouTube kami, RRI Lok Sumawe Official, atau di aplikasi RRI Digital ya. Karena berbincang pagi ini seperti biasa kita siarkan dalam bentuk 2 variasi ya. Ada versi audio dan juga versi audio dan visual. Ya, untuk audionya mungkin para pendengar di luar sana bisa mendengarkan kita sambil di mobil ataupun lagi bercengkrama di warung kopi tentang pelayanan kesehatan 2026 ini. Ya. Dan juga seperti Denny bilang tadi, kita juga melalui visual, yaitu bermacam media sosial kita masuk di sini. Ya, oke. Jadi ada narasumber, kita coba sapa dulu Nurse Fauzan ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aldo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Bu Mona, Pak Baharudin. Oke, Pak Fauzan, are you ready? More than ready. Wow, More than ready. More than, ya, oke. Kemudian ada Ibu Morinawati. Morinawati ya dari Dinkes Lok Sumawe. Beliau ini kabit Yan bukan SDK. Yankes. Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan. SDK ya. Oke, pelayanan SDK Sumber Daya Kesehatan. Ibu sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kemudian ada Pak Baharudin, Kepala BPJS Cabang Kota Lok Sumawe. Kesehatan Kota Lok Sumawe ya, Cabang Kota Lok Sumawe. Assalamualaikum Bapak Baharudin. Waalaikumsalam. Izin koreksi Pak, saya bukan kepala BPJS. Saya PPS-nya. Kebetulan Kepala PPS. Ya, PPS-nya. Cuman Ibu Kepala Cabang kita lagi di dinas luar. Oh ya, berarti kalau kita itu PLT. Iya. Iya, PLT, iya benar-benar. PPS pejabat apa namanya istilahnya? Berganti sementara. Berganti sementara. Pengganti sementara ya. PPS pejabat pengganti sementara. BPJS Kesehatan Kota Lok Sumawe. Cabang Lok Sumawe ya. Kemudian ada Pak Iqbal di sisi sebelahnya ya. Iya. Juga dari BPJS Pak. Benar. Pak Iqbal, oke. Ya, kepala bagian mutu pelayanan fasilitas kesehatan ya Pak Iqbal ya. Iya, benar Pak. Oke, siap. Saya bagian mutu layanan. Iya. Denny? Ya, ini kita mau bahas mana dulu Aldo? Karena 2026 ya awal 2026. tahun. Ada misalnya Vaskes yang kedampak bencana. Iya, benar. Ini apakah nanti kita yang penting satu-satu lah, step by step kita tanyakan dulu. Benar. Pemulihan bencananya ini gimana nih kalau untuk Vaskesnya? Ya, dan juga apakah dalam korban bencana seperti ini ditanggung dengan BPJS untuk keadaan darurat tertentu, ataukah masih mengikut aturan-aturan ataupun ada aturan baru dari BPJS tentang penanganan korban-korban dampak bencana seperti ini, Denny? Ya, karena kemungkinan ya menurut perkiraan kita ini pastilah keganggu ya. Jadi peningkatan pelayanannya dengan ada bencana ini kan pasti agak sedikit
agak sedikit keganggu karena fasilitas kesehatan yang kedampak dan lain sebagainya gitu ya. Siapa duluan kita yang kepingin tanyakan ke Bu Morinawati? Luxmawe juga kedampak ininya. Ada puskesmas yang terdampak sejauh ini, Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Faujan, kemudian Pak Bahar di sini juga ada Pak apa namanya saya lupa. Yang mana? Kemudian teman-teman semua yang sudah berhadir pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat. Jadi ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan ya pada tahun 2026. Seperti kita ketahui bahwasanya di akhir bulan November 2025 itu Aceh khususnya ini berdampak di bencana banjir dan Kota Luxmawe juga pada saat itu juga terdampak walaupun tidak begitu parah. Namun demikian, dari 7 fasilitas pelayanan kesehatan kita, FKTP, ada 1 puskesmas kita di Kecamatan Blambangat, itu berdampak banjir, terendam. Ya, kemudian pada saat itu pelayanan kesehatan artinya dialihkan, difungsikan ke tempat fasilitas pelayanan yang lain seperti pustu, ya, puskesdes karena terendam airnya itu lumayan parah, tinggi. Namun demikian kita mencikapi itu pada dasarnya pelayanan kesehatan semua kecamatan itu berjalan seperti biasa, walaupun ada beberapa yang berdampak tetapi tidak lumpuh seperti kabupaten kota yang lain yang kita lihat yang begitu parah gitu Pak Doni. Oke, jadi seperti itu. 1 PKM ada yang terdampak di Luxmawe ya, yaitu di Kecamatan Blambangat ya. Tapi sudah pulih sekarang ini Bu ya? Alhamdulillah Sudah sekarang sudah seperti biasa ya. Kita di Kota Luxmawe ini dengan 4 kecamatan, 68 desa, kita mempunyai 7 FKTP dan kemudian kita mempunyai 2 puskesmas pembantu dan kita juga punya puskesdes juga setiap desanya dan kita juga yang ujung tombak terakhir itu kita mempunyai posyandu 100 jumlahnya gitu. Ya. Ya. Oke. Denny kita ke BPJS. BPJS ya. BPJS ya. Tentang ini Apa tuh? korban bencana atau bagaimana? Bukan ya? Ya kita tanyain dulu nih kepada BPJS nih terserah dijawabnya oleh Pak Iqbal ataupun dari Pak Baharudin ini ya. Apa strategi utama BPJS nih dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta pada tahun 2026 ini, khususnya dari sisi kecepatan dan kemudahan akses layanan nih. Ya, apakah ada hal baru gitu ya? Apa ada hal baru? Silakan Pak. Atau ada yang harus di-upgrade gitu ya? Tiba-tiba saya kok tidak aktif ini anggota atau gimana sih Pak? Ya, silakan Pak Baharudin mungkin bisa mengawali. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Yang kami hormati ini ada Ibu Mona dari Ringkes. Selamat pagi Ibu Mona. Oh, Semoga sehat. sapaan beliau Ibu Mona ya? Ibu, iya. Ibu Mona, dipanggil Ibu Mona ya? Jadi nama panjangnya Morinawati, Morinawati. familiarnya Bu Mona gitu Oh, ya. familiarnya Ibu Mona ya. Oke. Kemudian Lanjut. ada Dr. Fauzan ya, Dr. Fauzan Saputra dari Universitas Sadin dari akademisi. Kemudian ada Pak Iqbal ini dari Kepala Bagian Pelayanan Fasilitas Kesehatan. Izin sedikit kami menambahkan terkait dengan strategi untuk meningkatkan kualitas layanan di tahun 2026. Ini kita dari BPJS Kesehatan itu sebenarnya kita semakin hari kita sudah berkembang baik itu secara digital. Jadi adapun untuk peningkatan layanan ini memang kita utamakan bagaimana bisa yang pertama meningkatkan titik layanan itu lebih dekat kepada peserta sehingga peserta kalaupun itu ada keluhan yang memang tidak signifikan yang harus mendapatkan pelayanan rawat inap, dia dapat misalkan akses melalui aplikasi mobil JKN dalam hal telemedicine ataupun
konsultasi medis terkait dengan peserta. Ini juga salah satu strategi kita untuk meningkatkan mutu layanan kepada peserta. Karena apa namanya? Karena kesan ini masyarakat kita lebih utama HP ya kalau dengan dompet. Jadi kita memang kita HP ya, iya Pak. digitalisasi. Jadi di HP dengan aplikasi mobile JKN ini semua bisa diakses terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Ada kala nanti ada kartu yang tidak aktif, itu juga bisa dicek melalui aplikasi mobile JKN. Sehingga peserta dapat mitigasi dulu sebelum dia berobat sehingga dia bisa mengaktifkan kembali kartunya kalau memang saat ini kartu dia nonaktif. Mungkin itu sementara. All in ya di JKN Ada Mobile teman- ini, Pak Bahrudin? Ya, Di JKN Mobile ini all in ya, bisa diakses ya. ya all in di dalam satu genggaman. Jadi bisa mempermudah peserta. Mungkin itu sementara saya Oke. kembalikan, Pak. Itu ya. Ya, Halo? ya, izin Pak Barudin ini ingin bertanya juga Pak Barudin. Misalnya nih kan kita tahu kondisi dampak bencana seperti ini, untuk kedepannya saat masyarakat handphonenya tidak ada, mobilenya itu tidak ada, sedangkan kartunya ini tidak ada, ini apa yang harus dilakukan masyarakat nih Pak saat masuk ke rumah sakit? Kan ini pasti dimintain administrasi seperti itu Pak. Ada beberapa kendala juga di lapangan. Ya, yang kejadian itu ya. Kejadian yang itu. sempat dimintakan biaya ya, padahal korban bencana. Korban maksudnya. bencana. Ini seperti apa tindakan dari BPJS untuk ke depan nanti Pak? Ya, untuk pelayanan kita memang saat ini kita perlu identitas ya, karena kan peserta JKN itu minimal dia melalui NIK, karena kan tanpa NIK nanti itu kan tidak bisa bisa dikeluarkan surat jaminan. Nah, bagaimana dengan kondisi yang memang ada peserta yang lagi korban, misalkan tidak hanya ini ya, misalkan kebakaran hingga terbakar semua dokumentasinya. Itu bisa peserta ketika mengakses, kita komunikasikan minimal dia mengetahui tanggal lahir sehingga bisa komunikasi dengan pihak kami dari BPJS Kesehatan untuk bisa ngecek identitas dia, nomor kartunya atau apanya. Karena kan melalui tanggal lahir bisa juga kita konsultasi dengan Dukcapil, koordinasi dengan Dukcapil untuk dapat NIK si peserta tersebut. Karena memang untuk penerbitan SIP-nya itu memang harus menggunakan NIK. Jadi untuk dapat nomor kartu, jadi untuk dapat NIK itu bisa kita koordinasi dengan Dukcapil. Intinya peserta tahu masih ingat tanggal lahir sama alamatnya. Iya, berarti ini Oke. apa namanya tuh peraturan dasar ini memang harus dipahami juga oleh masyarakat. Jangan nanti ditanyain, Bu berapa nomor, kapan lahir, gitu kan, tanggal berapa lahir. Ini juga pernah kejadian Denny, dan ini memang sangat disayangkan masyarakat kita ini mengedepankan. Memang iya lagi musibah, tapi setidaknya harus pikiran yang dingin lah, itulah, yang tenang. Karena ada beberapa kejadian seperti itu Denny. Pihak BPJS juga saya nengok di lapangan luar biasa dalam membantu masyarakat untuk pelayanan gitu kan. Kadang ada masyarakat juga yang kena korban ini karena sakit, mungkin lagi emosi nggak stabil ataupun lagi labil, ini menyebabkan miskomunikasi di lapangan. Dan ini sering saya dapatkan saat liputan Denny, dan itu bisa saya redam, dan kita tidak sembarangan untuk juga meng-up atau mendengarkan dari pihak kiri dan pihak kanan, dan kita langsung melihat situasi terkini. Dan memang saya lihat itu posisi di pelayanan untuk BPJS sangat luar biasa membantu. Kalau tidak ada KTP, tidak ada ini, minimal harus tahulah nama dan tanggal lahirnya gitu Denny. Iya, Jadi itu minimal- lebih bisa dibantu dengan luar biasa itu Denny. Iya, punya JKN Mobile ya. Tapi JKN harus Mobile. ingat nomor NIK. Harus Karena ingat nomor masuknya lewat nomor NIK ya. Betul. Walaupun pakai HP ke teman itu bisa ya, seperti itu Pak. Ya, bisa Pak. Yang penting passwordnya tadi mesti diingat ya. Password sama NIK itu diingat. Ya. Oh, bisa ya. Bisa. Beda ini beda HP bisa tetap bisa masuk. Ya Denny, kita Oke, ke hah? Pak Iqbal. Ya, Ya. sebelum ke Pak Iqbal nih sebentar Apa ya, tuh? satu pertanyaan saya ke BPJS satu lagi. Pak apakah wacana Pak Muhammad Iqbal senyum tuh? Kenapa Pak Muhammad Iqbal ini dari BPJS juga deh? BPJS ya, BPJS. Oke, jadi apa jadi wacana penghapusan kelas itu, Pak? Fastcase Oh, yang sempat dipaparkan oleh Kemenkes ya, siapa? Menkes. baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami hormati Pak Bahar sebagai BPS Kepala Cabang, yang samping saya, kemudian Bu Mona,
dan juga dari ID Pak Fauzan beserta rekan-rekan kami yang ada di RRI. Izin Pak terkait dengan kris, memang ini adalah sebenarnya udah menjadi cerita lama ya, lama sekali bagaimana sih menyesuaikan terkait dengan standar pelayanan ataupun standar perawatan yang ada di rumah sakit. Nah, ini memang sebenarnya programnya dari Kementerian Kesehatan, bagaimana pemerataan terhadap pelayanan, adanya standar dalam pelayanan di ruang rawatan. Dan selama ini kita tahu Pak ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Memang di krisnya juga ditetapkan kelas 1, kelas 2. Ya, salah satunya kalau dulu kelas 1 itu lebihnya ada TV gitu ya Pak, ada kulkas. Sebenarnya itu kan bukan standar sebenarnya yang harus dipenuhi oleh pihak rumah sakit. Memang tetapi bagaimana sih kualitas ataupun tingkat kenyamanan terhadap pelayanan yang didapatkan peserta pasien di rumah sakit. Jadi ditetapkanlah standar-standar. Misalkan dalam satu kamar itu jaraknya antara dinding dekat tempat tidur seperti apa, berapa jaraknya, kemudian standar yang ditetapkan, oksigen harus sentral, kemudian tirainya dengan bahan sesuaikan yang tidak bisa yang aman terhadap bakteri, jadi tidak mudah untuk bakteri mengindak di gordennya dan lain sebagainya. Itu sih yang kris ditetapkan. Nah, memang untuk saat ini untuk kris masih tahapan pilot project ya, saya bilang masih, karena tidak semua rumah sakit seandainya terapkan kris ini akan mampu untuk otomatis menjalankan dengan kondisi yang saat ini ya. Selama ini kan karena harus dibedah semua ya kamarnya, dan dulu ya kamar 3x3 itu mungkin nggak cukup, tapi memang harus ditetapkan ulang. Jadi hal ini tahap kris ini masih tahap pilot project. Pilot project ya, Pak Cip. Masih wacana berarti ya? Wacana, tapi udah dijalankan Pak. Dari beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia sudah dilaporkan ke BPJS Kesehatan dan kita melakukan uji coba terhadap pelayanan tersebut, pelayanan ataupun kesediaan rumah sakit untuk menjalankan ini penyamarataan ini gimana maksudnya? Apakah nanti tidak ada lagi misalnya SAL atau apa gitu? Sama semua? Jadi dibagikan seperti ini Pak. Jadi kalau kelas 1 itu maksimal tempat tidur itu adalah 2. Kelas 2 itu maksimal kelas tempat tidur ataupun bed itu adalah 4. Dan kelas 3 itu maksimal itu adalah 6. Jadi tidak lisal kayak dulu ada berapa 10, 16 gitu ya. Yang sekarang memang dibatasi sehingga tingkat kenyamanan pasien mendapatkan pelayanan itu lebih baik lah. Gitu Pak. Iya. Oke, tapi di kita belum ada yang jalan Pak ya? Belum, tapi insya Allah, alhamdulillah rumah sakit yang ada di khususnya di semua ini, rata-rata semua rumah sakit 50% mereka sudah siap disiapkan ruangan dengan standar kris. Wow, seperti Standar kris. Ya, tapi penetapan yang akan implementasinya kita belum tahu kapan. Ini berarti untuk yang iuran mandiri Pak ya? Mungkin? Tidak Pak, berbeda Tidak, lagi. ya? Berbeda Pak. Jadi kalau iuran itu iuran penetapan kelas sesuai dengan berapa iuran dibagikan. Dan kelas 1 itu kan akan mendapatkan fasilitas pelayanan di ruang kelas 1 gitu Pak. Nah, jadi pelayanan itu kan berbeda. Yang mandiri ya? Iya, berbeda segmen dan berbeda dengan tahap tingkat pelayanan yang ada di rumah sakit gitu Pak. Oh, oke. luar biasa. Baik. Memang itu butuh waktu berjenjang Denny. Nggak seperti membalikan telapak tangan, karena seperti Pak Iqbal sampaikan tadi, ini melihat kesanggupan dari pihak rumah sakit. Ya, kalau ASN aman lah ya. Kalau ASN Kelas 1 ya. kelas 1 ada juga ASN kelas 2 Denny. Udah naik kelas belum? Ya. Kelas, ya? Oke. Kita ke Pak Pojan nih.